Kenapa muka kamu cemberut begitu? Ada masalah apa gerangan? Emang muka saya sangat cemberut gitu. Perasaan biasa-biasa aja. Tapi emang sih ada pikiranku yang terganggu sedikit. Dengerin yang merhatiin itu orang lain bukan diri sendiri. Ya jadi gitu deh, kelihatan cemberut gitu. Ya coba cerita gitulah sama saya, barangkali bisa mengurangi beban pikiranmu. Oke lah, kalau begitu. Sebenarnya saya tuh pernah berbohong ke orang tua saya. Tapi waktu itu mah terdesak dan gak mau kelihatan bohong. Jadi ya hitung-hitung bela diri saja. Kalau cerita itu yang lengkap dong, jangan sepotong-sepotong, jadi bikin penasaran aja nih. Emang bohong apaan sama ortu? Bohong ringan atau bohong parah? Iya Rel, gak sabaran amat sih. Ya mana ada bohong parah dan bohong ringan. Ya sekali bohong mah tetap aja bohong namanya. Jadi gini Rel, beberapa hari yang lalu seperti biasalah karena kepepet, saya tuh minta uang bekal ke orang tua. Padahal sebelumnya saya tuh udah minta uang. Ya taulah seusia kita gimana, butuh refreshing. Tapi kalau minta langsungnya dijamin lah gak bakal dikasih. Ya mau gak mau saya tuh mencari siasat lah. Alasannya untuk bekal dan alasan pesantren gitu. Ya pokoknya mah yang tidak ada diada-adain gitu. Emang ya kamu ini urusan alasan kamu mah nomor wahid, jagonya nggak diragukan lagi. Contohnya tadi yang tidak ada saja bisa diada-adain, itu sama ortu apalagi sama kita-kita sesama kawan. Ya kalau boleh dulu ya, namanya juga usaha, tambah lagi kepepet. Ya kalau nggak kepepet mah saya juga nggak bakal bohong sama orang tua. Alah, kamu juga gak pernah ngalamin aja soal bohong lah. Hahaha, dasar bisa aja kamu ngebalikin. Tapi ya juga sih, by the way, saya juga dulu pernah nggak amanah sama saudara saya. Ya intinya mah bohong lah. Nah, tuh kan apa kata saya juga. Coba-coba ceritanya gimana bisa nggak amanah gitu. Memang habis ngelakuin apa sampai nggak amanah gitu. Hehehe, enak banget ya nyindirnya. Singkat cerita mah begini, jadi gini dulu ya kira-kira 3 bulan lalu lah saya itu pernah pinjam buku sama saudara. Bukunya sih cuman buku pelajaran, bukan buku mahal atau spesial. Terus sama dia itu dipinjemin gitu. Tapi ada syaratnya, asalkan buku itu tidak boleh rusak. Namun dalam perjalanan secara nggak sengaja saya merusak bukunya. Waduh, cilaka 12 kata saya. Tapi karena saya khawatir dia bisa marah, ya terpaksa deh mau nggak mau saya harus menyembunyikan kerusakan tersebut. Untungnya sih dia eh, untungnya sih dia nggak pernah buka bukunya, hingga sampai sekarang juga dia nggak nyadar bahwa bukunya ada yang rusak. Parel, jagain buku aja gak bisa, apalagi nanti jagain hati si neneng. Dasar kamu ngatur kemana aja, kalau ngomong itu beda urusan, kalau itu mah sama hati si neneng mah dijagain terus. Teori, tetap aja kalau yang lebih heran mah nyamut juga tuh sama si neneng. Tapi ngomong-ngomong nyesel juga ya ngelakuin itu. Ya bohong itu sama orang tua kepikiran terus sampai sekarang. Malu sih sebenarnya. Iya, sama saya juga nyesel kenapa nggak ada jujur dari awal ya. Padahal jujur itu walaupun pahit, tapi bisa tenang ke hati ya. Resikonya pasti dimarahin lah. Kalau aku sama saudara, kalau kamu sama ortu lah. Ya udahlah, mau gimana lagi, nasi udah jadi bubur. Mending gini aja, gimana kalau sekarang kita tanyain aja ke Mang Sirot tentang masalah kita masing-masing. Kan dia senior kita, siapa tahu kita dapat petunjuk yang baik. Setuju tuh biar kita dikasih pencerahan sama Mang Siroy. Ya udah ya. Assalamualaikum Mang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fuad sama Farel. Sini ngopi sama saya. Oh iya Mang, makasih. Ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Mulut rasanya asam sekali tanpa kopi manis. Setuju, cocok lagi lah yang kita nih yang dari tadi kebingungan, perlu ada pencerahan Mang. Sepertinya kita berdua mesti ngobrol serius sama Mang Sirot. Ngobrol serius. Gampang tuh mah. Ini ngopi dulu biar santuy. Tapi nih saya punya kopi, kamu bikin kopi sendiri ya. Siap 86 Mang. Mang, sambil nunggu kopi, bolehlah saya curhat duluan ya. Oke, silahkan. Ada apa nih benih serius gitu? Gini Mang, bolehlah saya curhat tentang perbuatan buruk saya. Walaupun sebenarnya agak malu dan ragu. Sok aja lah cerita, jangan ragu-ragu. Siapa tahu saya bisa bantu buat ngasih masukan. Kayaknya tuh si Farel juga sama, dia juga mau curhat. Udah kelihatan sih dari mukanya. Iya Mang, Farel juga kayak mau curhat, tapi saya duluan ya. Mangga sok cerita, biar nggak ngabisin waktu. Jadi gini Mang, singkat cerita mah, saya tuh ngerasa bersalah banget sama orang tua saya karena saya tuh pernah mengkhianati atau berbohong kepada mereka berdua. Pokoknya mah parah lah Mang. Kelas atuh, dai bohong mah. Parah. Sok bohong naon. Pokoknya mah, inilah gimana ya mau ceritanya. Jadi gini Mang, saya tuh minta uang kepada orang tua saya, tapi dasar saya aja culangung, adon dipakai main, tapi niatnya juga dibuat dipakai main. Tapi ya gimana ya, usia saya mah tahulah Mang, lagi senang-senangnya main, setuju gak Mang? Aduh, jadi ingat baheula kayak gituan teh. Tuh kan Mang juga ngalamin bohong sama orang tua. Kalau urusan main mah ya iya senang, tapi kalau bohong mah enggak lah kayaknya. Mending kita jujur saja sama orang tua, minta duit buat main gitu daripada kita berbohong. Nah itu dia Mang, kalau Mang mah jujur sama orang tua, kalau saya mah enggak. Tapi kok Mang tahu sih kalau saya berbohong? Ngopi dulu kan. Siap, tapi masih panas. Bentar ya, saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fuad, kalau sama senior mah jangan macem-macem. Taulah kan dari awal kamu udah ngomongin kayak gitu, udah ngomongin bohong. Berarti ya alasannya bohong sama orang tua alias uniko kan? Apa Mang uniko teh? Aduh, dasar anak masa kini uniko teh usaha di kolot. Hai kolot teh orang tua teh ani. Terus kamu pasti minta bekalnya buat pesantrennya. Itu kan jadi alasan kamu. Iya Mang, duh rumah sapi Mang kayak gitu teh. Ya memang jadi alasan lah pesantren mah. Da intina pengen main teh. Nggak takut kuala tuh bohong sama orang tua. Aduh, dasar Fuad. Terus nih kamu Farel gimana? Ntar ya Fuad ya. Sabar, nanti jawabannya bisa sekaligus sama si Farel. Mangga Mang, apa cerita ke Mang Siraj? Kalau saya memang gini, jadi saya teh pinjam buku ke saudara. iPad teh bukunya teh rusak, nggak sengaja. Padahal saudara saya amanatnya boleh pinjam buku itu, tapi jangan sampai rusak. Karena ada rusaknya, saya teh sengaja nggak ngomongin kerusakannya, disembunyiin kerusakannya gitu. Dah tuh nggak kelihatan, tapi kalau diteluk-teluk sih pasti kelihatan Mang. Tapi saya diem aja, lagian juga dianya nggak ngeh. Dah bukunya juga jarang dibaca sama saudara saya itu, jadi dibiarin aja, masih untung itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Dasar kalian mah masih mau kencur. Giliran tanggung jawab pada takut. Ngecut kalian mah. Ini Farel, Fuad, yang namanya bohong itu pasti dosa ya.
Kita sepakati dulu nih, kita bahwa bohong itu kan dosa. Sepakati dulu, sepakat nggak? Sepakat. Cung sama tuh sepakat. Kamu minta sepakat, alungkeun ke balong naik tuh. Ya, giliran dilemparin ke balong lu pada gak mau. Jadi yang namanya berbohong itu dosa. Seperti tadi ente Fuad, alasan minta uang buat keperluan pesantren ke orang tua malah dipakai buat main. Begitu juga ente Farel, sama udah ngerusak buku pelajaran saudara ente, tapi malah ku ente diumpetin anu kerusakan anak teh. Nah, jadi kalian berdua ini sudah berbohong, walaupun perkara Farel itu tidak seberapa lah dibanding dengan perkara Fuad. Yang perkara Fuad kan tadi berbohong sama orang tua, tapi tenanglah, Allah itu maha pengampun atas dosa hambanya, asalkan hambanya itu mau bertobat. Nah, kebetulan tadi kan saya sambil ngopi sambil mutolaah gitu, saya menyalin beberapa penggalan hadis dan beberapa penggalan dalil Al-Quran yang menerangkan tentang tobat kepada Allah. Sebab dari dalil Al-Quran surat Al-Maidah ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmih wa aslaha fa innallaha yatubu alaih, innallaha ghafurur rahim. Wallahu a'lam bimurad, yang artinya maka barang siapa yang bertobat sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah itu menerima taubatnya, dan sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, tadi kan dari dalil ya kan, dari Al-Quran, sekarang dari hadisnya. Sebab hadis menjelaskan kullu bani adama khata'un wa khairul khata'inat tawwabuna. Yang artinya semua bani Adam pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertobat. Nah, ada beberapa pendapat prosedur dari para ulama menjelaskan tentang kita mengislahkan bertobat kepada Allah. Yang pertama itu an-nadmu, yaitu menyesal diri sendiri. Jadi yang pertama itu menyesal diri, walaupun kita sudah berbuat dosa kepada orang tua kita, kepada keluarga kita harus bisa menyesal diri. Yang kedua, wasani al-iqla'u, yang kedua itu meninggalkan kegiatan maksiat. Sama, kamu Fuad kan sama orang tua itu sama dengan maksiat, berbohong kepada orang tua. Ngerti? Dan yang ketiga, al-azmu ala an ya'uda ila zunubi, berkeinginan keras untuk tidak bermaksiat lagi. Dan yang seterusnya yaitu yang keempat ya. Yang keempat itu minta ampun kepada Allah, yang artinya warabiu al-istighfaru, yaitu meminta ampun kepada Allah. Walaupun kalian sudah berbuat dosa kepada orang tua, terus berbohong sama keluarga saudara, tapi kita harus mempunyai keinginan untuk minta ampun kepada Allah. Nah, jadi hal ini kan udah ada dari firman Gusti Allah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Yang artinya orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, mereka bersegera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang mengampuni dosa itu yaitu Gusti Allah. Nah, surat Al-Imran ayat 135. Dan juga keterangan sanadna dari Nabi Muhammad SAW kepada Siti Aisyah,
Dijelaskan, in kunti alamamti bidzambin fastaghfirillaha wa tubi ilaih. Artinya, jika engkau teringat sepintas mengenai dosa, maka segeralah minta ampunan dan bertobat kepada Allah. Pak Farel, jadi jelaskan. Iya Mang, makasih atas masukannya. Jadi kamu kuat, harus minta maaf sama orang tua dan jangan mengulangi berbohong lagi sama orang tua ya. Dan kamu Farel, lamun aya nanaon teh jujur sama saudara ente. Kalau seandainya dia mengikhlaskan, ya berarti ente selamat. Tapi lamun saudara ente tidak mengikhlaskan, ya berarti harus diganti urusannya itu mah. Wayah tamah. Baiklah Mang, insya Allah saya nanti akan terus terang kalau sudah pas waktunya. Ya Mang, insya Allah saya juga bakal terus terang ke saudara saya apa adanya. Ya sudahlah, ayo mending daripada kita banyak di sini, mending kita ngopi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ngopi dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim.